Selamat siang, perkenalkan saya Hifza, perwakilan dari tim Solid Smart akan mempresentasikan hasil proposal kami. Oke, ini untuk anggota kelompok kami sendiri, dan di sini saya sebagai CEO di tim saya, lalu ada yang sebagai CTO, CEO, CMO, dan CFO. Oke, untuk masalah yang kami temukan di pertanian Indonesia, kami dapat beberapa masalah yaitu terhadap perubahan iklim dan juga kekeringan. Nah, dan ini untuk hasil interview kami menginterview beberapa petani yang berusia 28 dan 40 tahun yang memiliki lahan pertanian berlokasi di Temyang dan Tembesi, Batam, dan keluhan yang mereka keluhkan sendiri, rata-rata mereka mengeluhkan perubahan iklim dan perubahan iklim dan juga kekeringan tanah. Oke, untuk fitur solusi yang kami berikan, kami membuat sebuah sistem yang dapat memantau kelembapan tanah dan juga melakukan penyiraman otomatis. Dan juga kami memberikan fitur notifikasi yang dapat memberikan notifikasi apabila kelembapan tanah kurang dari rata-rata yang dibutuhkan tanaman. Lalu untuk target pasar kami sendiri yaitu para petani muda berusia 20 sampai 40 tahun yang memiliki lahan pertanian menengah hingga luas dan juga mem- memiliki jumlah pekerja yang relatif sedikit. Oke, ini untuk clean canvas kami, untuk unique value proposition kami dapat mendapatkan data kelembapan tanah secara real time dan juga dapat melakukan penyiraman secara otomatis. Lalu untuk unfair advantage kami, produk ini dibuat oleh mahasiswa yang keluarga yang memiliki lahan pertanian. Lalu untuk channel kami, sosial media dan website. Lalu untuk rencana budget kami untuk penjualan senilai 2 juta untuk pengeluaran sat- bernilai 1.655.000, maka hasil dari penjualan dan pengeluaran penghasilan kami senilai 345.000. Dan ini untuk OKR kami, untuk objektif kami meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan untuk key resultnya mengurangi konsumsi air untuk penyiraman tanaman sebesar 20% dalam periode 6 bulan, lalu meningkatkan hasil panen rata-rata sebesar 15% dalam periode 1 tahun, lalu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemantauan dan manajemen tanaman sebesar 30% dalam periode 6 bulan. Dan untuk rencana pengembangan produk kami sendiri, di tahun 2025 kami akan penambahan sensor yang bisa mendeteksi dan menampilkan suhu udara. Lalu untuk tahun selanjutnya kami akan penambahan sensor yang bisa mendeteksi hama tanaman. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Alfatur Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelompok yang bernama iTrof. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami, yang mana ada 4 orang. Pertama ada saya sendiri, Alfatur Rahman sebagai CEO. Ada Noval Arik sebagai CFO. Ada Aikul Zulmi sebagai CTO. Ada Busalon Arifin sebagai CTO. Oke, sebelumnya kenapa nama kami iTrof? iTrof itu ada kepanjangan dari IoT for Mangrove, yang dimana kami mendapatkan sebuah ide dari sebuah masalah yang sudah kami cari, di mana banyak berita-berita yang berseliweran tentang pengalihan lahan mangrove yang secara ilegal atau yang secara tiba-tiba. Yang mana menurut data yang ada, sekitar 25% ekosistem mangrove itu di Batam dalam kondisi kritis, di mana ada yang peralihan, ada yang pengerukan pantai, banyak banyak lahan-lahan di pesisir pantai pantai Batam ini disalahgunakan, yang mana sangat berdampak pada warga sekitar dan lingkungan mangrove itu sendiri. Lalu setelah kami melakukan riset tentang masalah-masalah yang akan kami angkat kemarin, dan kami menemukan salah satu narasumber yang mana merupakan eh, eh, orang-orang yang berperan langsung pada pengolahan mangrove. Di mana di sini dengan Pak Gary, di mana Pak Gary merupakan seorang ketua pengelola dari hutan hutan wisata alam mangrove Padang Tajemu di daerah Nongsa. Di mana kemarin kami sudah menanyakan beberapa pertanyaan mengenai apa saja kendala dan keluhan yang dialami Pak Gary selama mengelola hutan mangrove ini. Di mana untuk pengelolaan hutan mangrove ini sudah turun menurun, sudah dari orang tua turun ke anaknya, baru turun lagi. Nah, menurut Pak Gary,
eh, Pak Gary ini selaku pengelola itu mencapai kesulitan ketika melakukan monitoring untuk lingkungan, untuk monitoring untuk wisata-wisatawan yang ada. Jadi apalagi kebetulan untuk pengelola cuma 2 orang saja. Nah, jadi banyak banyak kendala yang dialami Pak Gary. Sebagai solusi, kami mengembangkan alat yang bernama iTrove tadi untuk memantau kondisi lingkungan hutan mangrove dari jarak jauh dan memberikan notif peringatan jika kondisi lingkungan hutan mangrove tidak baik. Dan juga bakal ada pemberitahuan tentang untuk para wisatawan tentang apa aja jenis mangrove-nya dan nama-namanya apa saja. Yang mana fitur solusinya ada 3. Pertama, indikator tentang lingkungan mangrove yang mana berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan tentang mangrove seperti kelembapan, suhu, ketinggian air. Itu yang merupakan indikator penting yang akan kami masukkan. Lalu ada notif peringatan dini, di mana notif peringatan dini ini sebagai alarm pertama ketika kondisi air atau ketinggian air itu tinggi dan melebihi tinggi normal. Gitu. Baru ada grafik di mana data-data yang sudah kami kumpulkan di indikator-indikator tadi, kan itu kan datanya real time per hari, yang mana nanti bakal kami kumpulkan untuk menjadi sebuah dataset. Nah, dataset ini akan berguna untuk kedepannya sebagai misalkan ada orang peneliti atau ada yang mengambil judul untuk mangrove, jadi mereka bisa mengambil data ini secara langsung dan datanya terupdate. Gitu. Untuk target pasar, kami mengambil target pasar itu adalah komunitas lingkungan yang peduli tentang mangrove, di mana banyak komunitas di Batam ini sebenarnya banyak komunitas yang bergerak untuk melindungi hutan mangrove, yang mana mereka terdiri dari para warga sekitar ataupun CSR untuk perusahaan, sama komunitas-komunitas yang ingin mangrove itu tetap ada. Selanjutnya ini adalah kanvas kami yang mana kami ada unique value proposition-nya, itu adalah kami akan menggunakan sistem yang menggunakan teknologi terbaru untuk memastikan deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman pencemaran lingkungannya. Lalu pemantauan real time di mana datanya akan terupdate setiap berapa jam sekali, yang mana itu akan terus update dan update. Lalu mudah memantau area yang sulit. Tujuan kami ya agar monitoringnya di mana saja bisa terjangkau dan data-data yang di ujung misalkan nggak bisa dijangkau nih sebagai kita manusia, tapi kita butuh datanya. Nah, jadi kami akan membuat alat dengan unique value-nya itu agar dia bisa lanjut. Lanjutin aja. Oke, untuk untuk rencana budget. Untuk rencana budget kami ada biaya produksinya tuh ini untuk 3 bulan. 5.800.000 biaya operasional, yang mana biaya operasional itu ada biaya instalasi, server, karyawan, dan lain-lain itu 39.347.800 dengan total 45.147.800, yang mana per bulannya dengan 3 bulan patokan kami ada 15.050.000, dan estimasi pendapatan kotornya untuk 3 bulan adalah 47.700.000 rupiah. Lalu untuk pendapatan bersihnya adalah 8.352.200 dengan BOP operationnya itu 9 alat. Lalu untuk OKR, Objective and Key Result-nya, objektif adalah untuk melestarikan hutan mangrove dalam menunjang pertumbuhan lingkungan dan menghindari adanya abrasi. Lalu ada Key Result, meningkatkan akurasi pemantauan lingkungan yang mangrove sebesar 30% dibandingkan dengan metode pemantauan secara tradisional untuk 3 bulan. Dan memperluas area pemantauan dan dengan memperbanyak produksi alat sebanyak 10% setiap 3 bulan. Lalu mengurangi waktu respon terhadap ancaman pencemaran lingkungan menjadi kurang dari 1 jam setelah deteksi. Lalu untuk perjalanan pengembangannya, tahap pertama kami akan membuat sebuah MVP, yang mana fitur yang paling utama itu notifikasinya. Yang mana untuk target perusahaan CSR khusus lingkungan peduli mangrove. Lalu tahap kedua kami akan menambahkan sensor-sensor, yang mana sensor ini akan yang berguna untuk sebagai indikator-indikator yang saya sebutkan di awal tadi. Lalu tahap tiga, mass production, di mana produksi secara besar atau memperbanyak alat biar uh, tujuan kami tercapai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami dari PBLTR PL03 akan mempresentasikan proyek proposal kami yang berjudul Warebox.
yang terdiri dari saya sendiri, Stefani Julianti, dan bersama teman saya, Bang Marco, ada Fauzan, Dini, Gali, dan juga Alfa. Isu yang pertama yang kami angkat adalah maraknya pencurian barang pribadi di Kota Batam. Seperti juga helm, bisa kita lihat di video terdapat seorang pria yang mencuri 2 buah helm di Poltek Negeri Batam. Selanjutnya. Isu kedua yang kami angkat adalah ketika tukang paket melempar barang pesanan kita saat rumah kosong, bisa saja yang menyebabkan barang paket kita itu hancur ataupun juga nyangkut di atap. Selanjutnya. Warebox adalah solusi penyimpanan modern. Kenapa Warebox? Karena permudah pengguna untuk menyimpan barang pribadi ataupun paket kita secara aman, lokasinya strategis, dan juga harganya yang terjangkau. Next. Adapun fitur unggulan dari locker Warebox yaitu tersedianya CCTV, terdapat notifikasi ketika pintu locker dibuka, pembayaran secara digital, menggunakan kartu RFID ataupun PIN password untuk membuka pintu locker. Bisa dilakukan secara booking online. Next. Adapun target pasar kami yang pertama, mahasiswa umur 17 sampai 25 tahun yang berjumlah 35.000 sekian jiwa. Yang kedua, pekerja umur 20 sampai 60 tahun yang berjumlah 641.000 sekian jiwa. Yang ketiga, penghuni kos berumur 17 sampai 75 tahun yang berjumlah 276 sekian jiwa. Kami juga mewawancari narasumber kami yang bernama Kak Novi dan mendapat beberapa poin seperti dia sering kesulitan menerima barang paket karena dikarenakan terkendalanya oleh jadwal kuliah dan sulit mendapatkan izin dari dosen. Dia juga membutuhkan tempat penyimpanan untuk menerima paket. Dia tidak pernah menggunakan jasa sewa penyimpanan. Dia juga menggunakan teknologi di kehidupannya sehari-hari. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Mar. Baik, yang pasti dalam Warebox kami mempunyai link kanvas, di mana yang pertama unique value-nya. Warebox kami terintegrasi dengan kamera keamanan yang bisa diakses oleh penyewa. Kemudian, Warebox kami juga menyediakan kunci akses digital yang memudahkan user untuk membuka locker. Kemudian, dapat membayar secara online. Di sini juga ada unfair advantage-nya di mana kemitraan strategis dengan instansi-instansi yang terkait. Salah satunya adalah Politeknik Negeri Batam dan juga di sini ada channels di mana channels ini merupakan suatu wadah untuk mempromosikan dan memperkenalkan Warebox kami. Next. Yang pasti dalam Warebox kami mempunyai rencana budget, di mana ini merupakan proyeksi biaya per tahun dengan modal 57 juta, pengeluaran 152 juta, dan pendapatan 178 juta. Di mana dalam satu loker kami mempunyai 20 box, dan untuk biaya sewanya 2.000 per 3 jam. Dan untuk jam operasional Warebox kami dalam satu hari, beroperasional selama 16 jam. Dan yang pasti ini ada merupakan OKR dari Warebox. Yang pasti Warebox kami bertujuan untuk menjadi solusi penyimpanan barang terbaik di Indonesia. Yang memberikan solusi pertama meningkatkan ketersediaan kamera digital. Kemudian meningkatkan kualitas locker menggunakan bahan baja sebanyak 30 locker dalam 1 tahun. Dan juga meningkatkan ketersediaan locker dari 30% menjadi 50%. Dan yang terakhir, melakukan maintenance hardware dan software selama 6 bulan sekali dalam per 1 tahun. Dan Warebox kami juga mempunyai timeline pengembangan produk, di mana pada tahun 2024 ini Warebox kami terintegrasi dengan teknologi dan keamanan digital. Dan pada tahun 2025 nanti kami mempunyai fitur tambahan atau fitur otomatis dengan memiliki fitur pendingin agar tetap segar dan bersih. Dan untuk pada tahun 2026 nanti, Warebox kami akan mengimplementasikan teknologi blockchain di mana untuk menciptakan sistem penyimpanan yang lebih aman dan transparan bagi pengguna. Nah, ini merupakan rencana pengembangan produk kami, di mana ini box otomatis untuk makanan dan minuman, agar ketika makanan dan minuman disimpan dalam Warebox kami ini, sudah ada fitur pendingin agar makanan tetap segar dan juga tetap bersih. Demikian dan terima kasih. Oke, selamat siang.
Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari PBLTRPL 06. Nama tim kami adalah Secure Park. Eh, saya sendiri adalah Giovanno Ardi Wicaksana sebagai CEO dan teman-teman saya ada yang lain. Next. Eh, Kami membawakan permasalahan sebelumnya. Saya izin bertanya kepada mungkin Bu Meta, apakah Bu Meta pernah mengalami kendala kesulitan mencari tempat parkir di suatu lahan parkir umum? Ah, oke, nah dari situ kami membawakan masalah apa namanya kesulitan mencari tempat parkir di lahan parkir umum. Next. Dan di sini kami telah melakukan survei kepada 32 orang. Di pertanyaan pertama ada seberapa sering Anda menggunakan lahan parkir di tempat umum, dan 59%-nya ada menjawab setiap hari. Dan untuk pertanyaan kedua ada apakah Anda pernah mengalami kesulitan menemukan tempat parkir yang kosong, di 72% rata-rata pernah. Next. Untuk ide solusi kami, yang pertama kami ini mengambil informasi lahan parkir menggunakan CCTV yang terpasang pada lahan parkir. Lalu menampilkan informasi lahan parkir tersebut di LCD di gerbang masuk parkirnya. Lalu menginformasikan informasi tempat parkir yang kosong kepada pengunjung. Selanjutnya ini ada fitur dari Secure Park atau judul kami. Yang pertama ada CCTV yang dapat mendeteksi objek, lalu ada program yang mengolah output dari CCTV-nya tersebut, lalu LCD yang menampilkan lokasi parkirnya. Jadi secara real time itu untuk yang merah itu yang terisi, untuk yang hijau yang tersedia, dan untuk yang kuning nanti ke depannya itu akan menjadi untuk yang sebagai yang dipesan. Selanjutnya, untuk target pasar kami sudah melakukan riset dari 19 dari 37 lahan parkir di Batam ini dapat mengadopsi sistem secure park dengan not dengan catatan memiliki lahan parkir yang terstruktur, frekuensi parkirnya 100 kendaraan per hari dan lain-lain. Untuk link canvas kami, uh, untuk unique value dari kami ini ada sistem parkir berbasis IoT dengan menggunakan sensor yang pertama di Batam. Lalu untuk unfair advantage-nya, salah satu dari kami ini kenal baik dengan salah satu pemilik dari lahan parkir yang berkapasitas lebih dari 100 kendaraan per hari. Untuk objektif result kami, di objektif ada menyelesaikan permasalahan em, kesulitan mencari tempat parkir di lahan parkir umum. Di di key result pertama, kami akan mengimplementasikan sistem ini 20% di seluruh Indonesia di tahun 2024. Lalu yang kedua, mengimplementasikan feedback dari customer sebanyak 25% di 2024. Dan untuk yang ketiga, melaunching atau meluncurkan update sistem terbaru setiap 6 bulan sekali. Untuk rencana pengembangan produk kami dari 2025 hingga 2026, yang pertama ada pengembangan aplikasi. Jadi sebelumnya kami ini menggunakan aplikasi berbasis Excel tanpa menggunakan aplikasi mobile. Nah, untuk yang 2025 sampai 2026 ini kami akan rencananya akan mengembangkan produk untuk aplikasi mobile yang dimana nanti menambahkan sistem tiket elektronik dan menambahkan sistem booking tempat parkirnya. Untuk rencana budget, di sini kami ada pengeluaran sebanyak 25.500.000 dan penjualan sebanyak 100 juta itu dengan pengukuran untuk 1 bulan dan satu kali penjualan. Jadi satu sistem terjual dan di jangka waktu 1 bulan. Dan untuk penghasilannya seperti itu. Untuk detail pengeluarannya ada ini, dan untuk angkanya ini apa masih forecast. Nah, itu saja dari kami. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Bapak dosen dan mentor. Saya Sultan Muhammad Abdillah. Saya Bisma Wadana. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan bisnis eh, proses bisnis proposal kami bernama Dinomguard. Dinomguard merupakan sebuah kotak penyimpanan paket berbasis IoT. Berikut adalah kelompok kami. Next. Para bapak ibu sekalian, apakah para bapak ibu pernah mempunyai kasus kehilangan serta kerusakan pada paket? Eh, di sekitar kita juga sama seperti itu. Banyak orang yang mengalami kerusakan serta kehilangan pada paket dikarenakan tidak ada tempat menyimpan paket yang layak. Dari hasil interview kami menemukan 40% orang meminta bantuan kepada teman, tetangga, bahkan security. Padahal 75% orang jarang berada di dalam rumah. Dan 80% orang itu khawatir paket hilang. Untuk solusinya kami menciptakan kotak penyimpanan paket yang dapat diakses melalui smartphone. Fitur yang kami tawarkan juga ada banyak, ada scan QR untuk menyambungkan dari kotak paket ke smartphone, ada kamera untuk memantau kurir, ada smart lock untuk mengunci kotak paket, dan ada tombol notifikasi agar mengetahui kurir jika sudah sampai di lokasi. Untuk target pasar yang kami tuju pada tahun 2024 ini, ya kami berfokus kepada pengguna e-commerce Indonesia, terutama untuk rumah pribadi. Selanjutnya adalah Lean Canvas. Setelah kita bahas problem dan solusi, kita langsung ke UVP atau Unique Value Proposition. Yang pertama, kotak penyimpanan paket yang dapat dipantau melalui HP. Kedua, mendapatkan notifikasi jika kurir telah sampai. Ketiga, kunci dari kotak penyimpanan paket dapat dikendalikan melalui HP sehingga kotak dapat digunakan untuk penitipan barang. Lalu kita ada Unfair Advantage. Yang pertama, belum ada model tempat penyimpanan paket yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kedua, perangkat IoT relatif murah dan mudah untuk dirangkai menjadi sebuah tempat penyimpanan paket. Lalu di sini kita ada channels dan kita ada 4 media. Yang pertama media sosial, iklan offline, iklan online, dan rekomendasi dari teman. Lalu di sini kita ada rencana budget dari 2024 sampai 2025 dan dalam waktu 6 bulan ini kami ada pengeluaran sebesar 304 juta dan pendapatan sekitar 574 juta. Di sini kita ada objektif yaitu menurunkan kasus kehilangan dan kerusakan paket di seluruh warga negara Indonesia. Dan key result kita yaitu menurunkan laporan kehilangan dan kerusakan paket di wilayah Batam pada tahun ini sebesar 80% dari tahun sebelumnya. Lalu mendapatkan 100 pengguna dalam waktu 4 bulan dan terakhir menerima rating 4 pada aplikasi di App Store setelah 3 bulan. Dan di sini kita ada rencana pengembangan produk dari bulan Juli 2025. Kami akan mengeluarkan model loker penyimpanan karyawan untuk perusahaan dan selanjutnya mengeluarkan model berangkas untuk perbankan dan terakhir perancangan kotak suara. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim Cari Celah akan mempresentasikan proyek kami. Kami di sini terdiri dari 5 anggota kelompok. Saya sendiri Ryan Kaisar Saifullah sebagai CEO, Brian Aditya sebagai CMO, Disa Ufada sebagai CMO, Mas Andra Fadila sebagai COO, Irfan Ronaldi sebagai CTO. Nah, seberapa sering Anda kehilangan barang berharga yang Anda miliki? Nah, di sini kami mengutip beberapa masalah, berbagai masalah masyarakat seperti kehilangan barang-barang, seperti apa? Berharga seperti HP, laptop, dan berharga lainnya. Nah, kami telah mendapatkan responden terhadap berbagai orang-orang, yaitu yang memiliki masalah seperti lupa meletakkan barang-barang dan mengalami kesulitan untuk menemukan barang-barang yang hilang tersebut. Solusinya kami telah membuat sebuah alat recording yang dimana akan terintegrasi melalui aplikasi mobile. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu fitur dari alat ini adalah terintegrasi Bluetooth, terintegrasi dengan GPS, dan memiliki tombol on dan off pada alat tersebut. Kami juga telah membuat berbagai UI fitur aplikasi seperti halaman peta, riwayat lokasi, dan taman perangkat.
Baik, selanjutnya target pasar. 5 dari 8 mahasiswa yang telah kami wawancarai itu mengalami kehilangan barang berharga seperti kunci rumah, kunci motor, dompet. Dalam persentase artinya 62,5% para pengguna sering merasa kehilangan barang. Selanjutnya, pada link Canvas untuk unique value, customer dapat menggunakan aplikasi secara mudah, lalu tracker things bisa melacak barang dengan cepat dan tepat. Lalu untuk channels itu terdiri dari media, yang kami gunakan yaitu media, email, website, halaman landing untuk produk. Selanjutnya untuk rencana budget kami terdiri dari 3 jenis pengeluaran yaitu pengembangan dan pemeliharaan, kegiatan pemasaran, dan operasional dan tim. Untuk operasional dan tim itu terdiri dari biaya server dan gaji karyawan. Lalu biaya pengeluaran itu dibagi 3 bulan, totalnya dibagi 3 bulan. Lalu untuk perkiraan penjualan selama 3 bulan yaitu 25 juta dan perkiraan pendapatan selama 3 bulan yaitu 14.365.000. Untuk OKR, objektifnya itu meningkatkan akurasi dalam pelacakan dengan sistem IoT. Untuk key resultnya yang pertama meningkatkan akurasi dengan pelacakan menggunakan GPS dengan persentase 90%. Yang kedua mencapai rata-rata waktu dengan sistem kurang 3 detik untuk untuk setiap permintaan lokasi dalam satu kuartal. Untuk kuartal kedua, selanjutnya itu meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari barang dengan persentase 30% melalui fitur pencarian intuitif. Selanjutnya, untuk rencana pengembangan produk. Pada kuartal pertama di fitur mobile, kami akan membuat halaman pengaturan alat dan rekaman alat. Di kuartal kedua, pada fitur alat, kami akan memiliki alarm. Dan di kuartal ketiga, pada fitur alat akan memiliki lampu LED. Sekian, terima kasih. Oke, selamat siang kepada para dosen-dosen dan para mentor-mentor yang hadir. Kami di sini, saya adalah perwakilan dari Post Portion. Dan ini adalah anggota-anggota kami. Saya sendiri adalah Notel Masayuki Paiman. Saya sebagai COO. Di sini ada teman-teman saya yang tidak akan saya sebutkan di sini. Oke, pertama kita masuk ke masalah. Di sini kami mengambil 3 highlight masalah, di mana pertama adalah tentang kesejahteraan hewan. Masalah yang kami coba cari, kedua adalah kekhawatiran, di mana kita khawatir, di mana misalnya kita itu sedang berada di luar rumah, kita khawatir misalnya kucing kita ini gimana sih makannya misalnya, atau kehilangan waktunya dalam arti misalnya kita lagi sibuk atau kita lagi dalam bekerja di luar, di mana itu bisa jadi untuk sebagian orang menghabiskan waktu untuk memberi makan kucing atau peliharaan. Ini adalah hasil wawancara. Jadi hasil wawancara ini kami menyimpulkan bahwa beberapa pertanyaan di mana pada charge pertama 22 dari 26 responden ternyata merasa bersalah bahwa hewan peliharaannya tidak makan tepat waktu. Lalu untuk chart kedua bahwa mayoritas responden itu meninggalkan rumahnya per harinya itu selama sekitar 8 sampai 12 jam sehari untuk mayoritasnya. Lalu di sini chart ketiga bahwa mayoritas responden mengaku bahwa mereka meminta bantuan orang lain saat mereka tidak sempat memberi makan peliharaannya. Untuk chart keempat sendiri, mayoritas responden juga merasa mereka tuh membutuhkan satu alat otomasi yang dapat memberikan makan hewan peliharaan. Oke, di sini adalah solusi yang kami coba kemukakan bahwa kami sendiri Post Portion adalah sebuah tim yang menyiapkan alat pemberian makan hewan otomatis yang berbasis IoT. Ini merupakan fitur-fitur yang kami coba buat, di mana pertama pastinya bisa kontrol porsi dan bisa memberikan makan terjadwal. Jadi semuanya sudah terorganisir dengan baik. Lalu untuk unique value itu sendiri, kami percaya setelah melakukan riset, produk kami kemungkinan bisa dijual dengan lebih murah karena kami tidak menambahkan fitur-fitur seperti kamera. Tetapi untuk pengembangan ke depannya akan ada fitur yang dapat membuat ini menjadi lebih menarik lagi. Oke, untuk target pasar sendiri, pastinya itu merupakan pemilik hewan peliharaan. Di sini kami tulis pemilik kucing berusia rentang 1940 karena kami mencoba memperhitungkan bahwa untuk orang-orang tua mungkin mereka lebih suka menyantai diri di rumah masa pensiun, jadi mereka mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk peliharaannya. Tetapi 1940 ini adalah usia-usia di mana kita sedang sibuk-sibuknya untuk bekerja dan melakukan aktivitas lainnya.
Untuk link canvas sendiri saya hanya akan menjelaskan bagian unfair advantage karena yang lainnya akan dijelaskan nantinya di slide selanjutnya. Untuk unfair advantage bahwa our founders atau peserta kami ini sudah memelihara kucing selama 1 dekade dan di mana channels atau customer kami ya mungkin kami akan coba nanti integrasikan dengan social media, lalu ada online store mungkin untuk produk kami nantinya. Oke, ini adalah OKR, di mana tujuan kami atau objektif kami adalah untuk meningkatkan kualitas hidup hewan peliharaan dan juga pemiliknya. Dalam arti, maksudnya yang masalah yang saya sebutkan di awal bahwa mereka juga bisa menghemat waktu, mereka tidak khawatir, dan untuk hewan peliharaan itu juga bisa makan dengan teratur dan terorganisir. Di mana key result adalah kami coba buat satu itu bahwa kami ingin meningkatkan perluasan penjualan alat sebanyak 40% dalam waktu 3 bulan, lalu mencapai 500 hewan peliharaan yang tercatat sehat dalam waktu 1 tahun, lalu juga menerima dan menerapkan setidaknya 2 feedback dari user ke dalam produk kami selama setidaknya 6 bulan. Ini adalah pengembangan produk kami adalah key map roadmap bahwa 2024 kami akan mengimplementasikan fitur yang telah kami sebutkan tadi. Untuk 2026 mungkin bisa saja kami berencana untuk memberikan akses informasi dokter hewan terdekat atau penggunaan kamera juga yang terhubung pada aplikasi. Untuk 2027 deteksi kesehatan mungkin akan kami jabarkan juga bisa melalui kamera menggunakan locking mechanism. Lalu untuk 2009 fitur perintah atau fitur pemberian fitur-fitur tadi mungkin sudah terintegrasi dengan Siri, Google Assistant, dan juga akan ada self-cleaning pet feeder yang nantinya. Untuk estimasi plan budget ini adalah forecast kasaran kami di mana dengan pengeluaran yang totalnya 52 juta $200.000, kami akan memiliki pendapatan atau penjualan sebanyak 105 juta yang artinya menghasilkan keuntungan sebesar 52 juta $500.000. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah presentasi kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kami dari tim PBL TRPL 02 akan mempresentasikan proyek kami yaitu CellWatch sebagai solusi untuk meningkatkan keselamatan nelayan melalui sistem monitoring cuaca laut menggunakan pendeteksian terpadu suhu udara dan kelembapan. CellWatch sendiri terdiri dari beberapa anggota tim, yaitu saya, Fitriani, bersama Alif Nugraha, Haikal Fikri, Jonathan Sidabutar, Hana Friskila, dan Niluh Putu Utari. Dari hasil riset yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan data permasalahan yang yaitu maraknya terjadi kecelakaan laut. Banyak nelayan masih merasa kesulitan dalam melaut karena cuaca tidak menentu dan juga nelayan masih menggunakan cara lama dalam melaut. Hal ini didukung dari bukti yang sudah kami dapatkan. Sehingga kami melakukan survei lapangan di salah satu kampung yang ada di Nongsa. Data yang kami dapatkan adalah 1 orang meninggal dunia, lalu nelayan mengandalkan pengetahuan turun-temurun, dan juga ternyata cuaca sangat mempengaruhi pencarian dan pendapatan ikan tersebut. Sehingga hal tersebut mendorong kami untuk membuat sebuah solusi berupa alat dengan pemanfaatan teknologi IoT, di mana alat kami ini menggunakan DHT22 untuk mendapatkan nilai suhu dan kelembapan, sehingga setelah data didapatkan akan dikirimkan ke Firebase, lalu untuk mobilnya menampilkan data dari Firebase tersebut. Tentunya beberapa fitur unggulan yang kami tawarkan, tentunya ada suhu, kelembapan, lalu panel surya, energi tak terbatas, sehingga alat kami dapat beroperasi selama 24 jam, dan juga ada chart harian secara berkala, serta GPS. Untuk target pasar yang kami miliki, kami memiliki target pasar nelayan seluruh Indonesia yaitu berjumlah 1,27 juta jiwa. Dan kami sudah melihat bahwa upaya pemerintah dalam membuat program untuk nelayan lebih aktif dalam sosial media, yaitu berjumlah 300.000 nelayan hingga akhir 2019. Untuk unik dari kami, yaitu kami menciptakan aplikasi untuk mengetahui kondisi cuaca, menambahkan panel surya pada pemantau laut, alat yang dihasilkan dapat dilacak menggunakan GPS, jadi tidak gampang hilang.
kami unfair advantage kami dapat salah satu pendukungnya itu dibuat dari hasil survei kami berupa Pak Seno, yaitu kepala nelayan di Nongsa, serta memiliki teman yang berprofesi sebagai nelayan. Channel yang kami miliki itu berupa media sosial, yaitu WhatsApp dan Facebook. Kenapa kami memilih WhatsApp dan Facebook? Yaitu terutama untuk menjangkau bapak-bapak yang masih labil dalam menggunakan internet, serta komunitas nelayan lokal. Untuk cost sama revenue stream bakal kami jelaskan di next. Rencana budget kami yaitu memiliki modal sekitar 40 juta dengan pengeluaran itu memiliki biaya produksi serta operasional selama 3 bulan, serta memiliki laba kotor serta bersih untuk 3 bulan ke depannya. Objektif kami, Sailwatch kami itu berupaya untuk menurunkan angka kecelakaan pada nelayan saat berlayar, menurunkan angka kecelakaan laut dari 50% menjadi 80% dalam waktu 1 tahun. Target jumlah pengguna mencapai 100 dalam 1 tahun dengan memasangkan 10 alat wilayah dalam waktu 1 tahun. Untuk kedepannya kami memiliki mungkin fitur tambahan seperti sensor ultrasonik. Ini untuk apa? Yaitu kami bakal membantu nelayan selain dari sisi cuaca, kami juga membantu nelayan untuk mendeteksi ikan menggunakan sensor ultrasonik, serta kami menambahkan LED warning pada hardware kami untuk memberitahu nelayan bahwa daerah itu sedang baik atau buruk menggunakan warna merah, kuning, hijau. Dan terakhir kami memiliki strategi marketing. Sekian. Sekian dari presentasi kami.